Negara sekutu Putin mulai kirim pasukan siap gempur Ukraina. Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Польша просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и с ядерных арсеналов Германии. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к 1 метру нашей территории. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Akhir perang Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru meruncing menyusul serangan terbaru Rusia dan bergabungnya sekutu Presiden Vladimir Putin dalam perang. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan bersama pasukan Rusia di dekat Ukraina sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai ancaman nyata bagi Belarusia dari Kiev dan juga para pendukungnya di barat. Di mana pernyataan dari Lukashenko yang telah memegang kekuasaan di Belarus sejak tahun 94 menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut dari perang di Ukraina, mungkin dengan gabungan kekuatan Belarusia dan juga Rusia di utara Ukraina. Serangan di wilayah Belarusia tidak hanya sebatas Ukraina hari ini, tapi juga sedang direncanakan, kata Lukashenko. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Jika perlu, kami akan merespon, kata Lukashenko. Seraya menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan Putin tentang situasi tersebut saat dalam sebuah pertemuan di St. Petersburg. Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional dan juga telah mulai menyatukan kekuatan 2 hari lalu. Tampaknya setelah serangan di jalan dan jembatan ke rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi, Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarusia melalui saluran tidak resmi bahwa Ukraina merencanakan jembatan Crimea 2. Meskipun dia tidak memberikan rincian, jawabannya sederhana, yaitu beritahu Presiden Ukraina dan orang gila lainnya jika mereka menyentuh 1 meter wilayah kita, maka jembatan Crimea akan tampak seperti berjalan-jalan di taman. Tentara Belarusia memiliki sekitar 60.000 personil. Awal tahun ini, Belarusia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, kepala penjaga perbatasan Belarus menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Adapun pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pementasan untuk serangan pada 24 Februari mereka ke Ukraina, mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dari pangkalan di negara itu. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dilaporkan mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri tekanan dari barat dengan serangan nuklir. Seruan Lukashenko muncul sesaat setelah negara-negara barat terutama Amerika Serikat meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina untuk membantu negara itu mempertahankan diri dari serangan Rusia. Pemerintah Presiden AS Joe Biden diketahui juga telah mengumumkan bantuan militer tambahan sebesar 820 juta US dollar untuk Ukraina. Rusia juga harus siap untuk mengerahkan senjata nuklir untuk melawan hegemoni global barat, kata Lukashenko selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Minsk, mengutip Express. Menurut badan milik negara Belarusia, Beta, pertemuan 4 mata Lavrov dan juga Lukashenko membahas keamanan negara dan juga kebijakan luar negeri mereka di tengah perang Ukraina. Lukashenko juga menuduh Barat mempromosikan bias di tengah perang yang sedang berlangsung. Kita Rusia pada tahun 1941, Anda dan saya tidak ambil bagian, tetapi kita memiliki ingatan sejarah. Ketika kita berpikir percaya, itulah sebabnya kita percaya, tetapi kita harus tetap waspada di semua bidang. Sementara itu, Lavrov dilaporkan mengatakan Rusia dan Belarusia akan dengan tegas mempertahankan bahwa kepentingan keamanan mereka yang sah dan NATO bertindak agresif. Kami selalu mendukung dialog, kami selalu mendukung keputusan yang memastikan kesetaraan dan keseimbangan kepentingan. Sebagaimana diketahui, Lukashenko merupakan sekutu terakhir Putin yang tersisa. Kini, dunia terutama negara-negara besar telah bersatu di belakang Ukraina dalam pertahanannya melawan serangan Putin. Pada pertemuan puncak di Moskow untuk menandai ulang tahun ke-20 Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO atau Aliansi Militer Negara-Negara Pasca Soviet, Lukashenko adalah satu-satunya pemimpin yang menyerukan aliansi untuk menyatukan pasukannya guna melindungi Rusia. Tanpa Front Persatuan, Barat kolektif akan membangun tekanan di ruang pasca Soviet, katanya dalam sebuah pidato. Berbicara di sebuah forum pada Minggu lalu, Lukashenko juga meminta negara-negara pasca Soviet untuk mencari hubungan yang lebih dekat dengan Rusia untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan mereka.
Akhir perang Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru meruncing menyusul serangan terbaru Rusia dan bergabungnya sekutu Presiden Vladimir Putin dalam perang. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan bersama pasukan Rusia di dekat Ukraina sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai ancaman nyata bagi Belarusia dari Kiev dan juga para pendukungnya di barat. Di mana pernyataan dari Lukashenko yang telah memegang kekuasaan di Belarus sejak tahun 94 menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut dari perang di Ukraina, mungkin dengan gabungan kekuatan Belarusia dan juga Rusia di utara Ukraina. Serangan di wilayah Belarusia tidak hanya sebatas Ukraina hari ini, tapi juga sedang direncanakan, kata Lukashenko. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Jika perlu, kami akan merespon, kata Lukashenko. Seraya menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan Putin tentang situasi tersebut saat dalam sebuah pertemuan di St. Petersburg. Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional dan juga telah mulai menyatukan kekuatan 2 hari lalu. Tampaknya setelah serangan di jalan dan jembatan ke rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi, Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarusia melalui saluran tidak resmi bahwa Ukraina merencanakan jembatan Crimea 2. Meskipun dia tidak memberikan rincian, jawabannya sederhana, yaitu beritahu Presiden Ukraina dan orang gila lainnya jika mereka menyentuh 1 meter wilayah kita, maka jembatan Crimea akan tampak seperti berjalan-jalan di taman. Tentara Belarusia memiliki sekitar 60.000 personil. Awal tahun ini, Belarusia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, kepala penjaga perbatasan Belarus menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Adapun pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pementasan untuk serangan pada 24 Februari mereka ke Ukraina, mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dari pangkalan di negara itu. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dilaporkan mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri tekanan dari barat dengan serangan nuklir. Seruan Lukashenko muncul sesaat setelah negara-negara barat terutama Amerika Serikat meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina untuk membantu negara itu mempertahankan diri dari serangan Rusia. Pemerintah Presiden AS Joe Biden diketahui juga telah mengumumkan bantuan militer tambahan sebesar 820 juta US dollar untuk Ukraina. Rusia juga harus siap untuk mengerahkan senjata nuklir untuk melawan hegemoni global barat, kata Lukashenko selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Minsk, mengutip Express. Menurut badan milik negara Belarusia Beta, pertemuan 4 mata Lavrov dan juga Lukashenko membahas keamanan negara dan juga kebijakan luar negeri mereka di tengah perang Ukraina. Lukashenko juga menuduh Barat mempromosikan bias di tengah perang yang sedang berlangsung. Kita Rusia pada tahun 1941, Anda dan saya tidak ambil bagian, tetapi kita memiliki ingatan sejarah. Ketika kita berpikir percaya, itulah sebabnya kita percaya, tetapi kita harus tetap waspada di semua bidang. Sementara itu, Lavrov dilaporkan mengatakan Rusia dan Belarusia akan dengan tegas mempertahankan bahwa kepentingan keamanan mereka yang sah dan NATO bertindak agresif. Kami selalu mendukung dialog, kami selalu mendukung keputusan yang memastikan kesetaraan dan keseimbangan kepentingan. Sebagaimana diketahui, Lukashenko merupakan sekutu terakhir Putin yang tersisa. Kini, dunia, terutama negara-negara besar, telah bersatu di belakang Ukraina dalam pertahanannya melawan serangan Putin. Pada pertemuan puncak di Moskow untuk menandai ulang tahun ke-20 Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO atau Aliansi Militer Negara-Negara Pasca Soviet, Lukashenko adalah satu-satunya pemimpin yang menyerukan aliansi untuk menyatukan pasukannya guna melindungi Rusia. Tanpa Front Persatuan, Barat kolektif akan membangun tekanan di ruang pasca Soviet, katanya dalam sebuah pidato. Berbicara di sebuah forum pada Minggu lalu, Lukashenko juga meminta negara-negara pasca Soviet untuk mencari hubungan yang lebih dekat dengan Rusia untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan mereka.